أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus jamaah pengajian online yang ada di YouTube Sayap Dakwah TV, kemudian Instagram Rifki Ja'far Talib Official, kemudian Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Bagaimana, masih ingat kalimat itu? Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ada Jam'iyah An-Nahdiyah. Jam'iyah apa ini? Kalau ini Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Dan subhanallah, saya beberapa kali pergi ke beberapa tempat, itu mereka mengenalkannya begitu, Ustadz saya Jam'iyah Tiqtaqiyah. Dan baru tadi malam di Masjid Nur Sholihin ini, ada anak kecil dikenalkan sama ibunya, Ustadz minta foto. Ini Ustadz termasuk jamaah antum, jamaah Instagramia. Masya Allah ya. Lama-lama nanti kita jamaahannya online semua ini. Tidak ada jamaah Masjid Nur Sholihin ini nanti pakai apa, Videotron. Kita sholat terawihnya Videotron. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemampuan ibadah dengan baik, dengan lancar, dengan sempurna biiznillah selama 4 hari pada bulan Ramadan yang pertama ini. Tentu setelah kita syukuri, kita juga memohon kepada Allah agar semangat yang Allah berikan semacam ini, kekuatan semacam ini, komitmen yang kuat semacam ini, terus Allah berikan sampai kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga 4 hari yang telah lalu oleh Allah diterima puasanya, diterima tarawihnya, diterima tilawahnya, dan mudah-mudahan untuk hari yang tersisa kita oleh Allah diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setia dengan berpegang teguh dengan sunnahnya dan setia mendakwahkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, bagaimana TikTok masih istiqomah ngaji? Insya Allah. Dan harus istiqomah terus ya. Kita insya Allah sampai 20 hari ke depan. Kemudian setelah 20 hari, kita akan lanjutkan online juga khataman kitab
yaitu khataman tafsir Ibnu Katsir pada surah Al-Hujurat. Jadi tafsir Ibnu Katsir kita akan baca dari awal sampai akhir pada surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan pemirsa YouTube Sayap Dakwah TV senantiasa sehat walafiat. Pemirsa Instagram semoga senantiasa sehat walafiat. Kemudian pemirsa Facebook, TikTok, mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, Ustadz, maghrib masih lama dah. Masya Allah, Anda ini sahur baru selesai tanya maghrib. Ini sama seperti orang hari pertama Ramadan, bilangnya apa? Alhamdulillah, lebaran kurang 29 hari. Masya Allah. Tidak ada pertanyaan yang lebih keren gitu, Bung Damar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, jemaah sekalian, kita melanjutkan kita pada series kita tentang Love and Tears, yaitu cinta dan air mata. Kita telah melewati 3 hari yang pertama, dan 3 hari yang pertama itu sampai saya lihat hari yang keempat ini. Ini merupakan aslul usul. Aslul usul artinya adalah pondasi yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehingga di poin yang pertama kemarin, kita itu berbicara tentang cinta dan ujian. Itu sudah pasti. Lama-lama kok dingin ya? Cinta dan ujian. Anda tahu ini studio spesial ini. AC-nya 1, 2, 3. AC gede semua 4. Ya Allah, saya kerasan kayak di Batur. Kita lanjutkan. Mendingan punya ibu-ibunya gedein. Biar ibu-ibu sehat walafiat. Nah sudah, jadi yang pertama kita berbicara cinta dan ujian. Jadi tidak mungkin ada cinta tanpa berbungkus ujian. Pasti ada. Kemudian yang kedua kita belajar tentang antara, apa kemarin yang kedua? Doa yang tertunda. Jadi ketika ada harapan-harapan kita berdoa, ternyata ada sebagian atau bahkan sebagian besar dari doa-doa kita yang masih tertunda. Kemudian yang ketiga kemarin, kompas cahaya hati. Jadi artinya iman itu tidak menjadikan Anda kemudian tidak diuji. Justru iman itu sebab terbesar Allah memberikan ujian kepada Anda. Tapi dengan keimanan tersebut pada surah At-Taghabun di ayat yang ke-11 justru Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yahdi qalbah. Orang yang iman ketika ujian itu datang, Allah langsung yang akan membimbing langkahnya. Jadi jangan dijauhi imannya, tapi justru dikuatkan, karena dengan iman itu Anda akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah bagaimana cara menyelesaikan ujian yang sedang terjadi. Baik, di pagi hari ini kita masuk pada dasar yang keempat, yaitu 3 penjaga hati. Nah ini ada beberapa istilah yang sering disalahfahami. 3 penjaga hati di sini, sabar, ridho, ikhlas. Jadi 3 istilah ini banyak kemudian rancu di dalam penggunaannya. Ada orang tidak mampu membalas, tapi kemudian pakai alasan saya sabar. Ada orang memang yang sudah terlanjur kehilangan dan dia tidak mampu untuk menariknya kembali, kemudian menghibur hatinya dengan kata saya ikhlaskan. Misalkan, na'udzubillah, suami diambil orang. Ya memang kalah sak liat, sak kabeh kalah sudah. Iya, fisik kalah, uang kalah, pelayanan kalah, apa lagi? Kalah apa lagi ya? Tampang kalah, masya. Memang udah kalah segalanya. Baru kemudian ngomong, saya ikhlas. Bukan ikhlas, itu nyerah dan ngaku kalah. Dan ada lagi kalimat ridho. Ridho itu pada hakikatnya untuk orang kita, itu kebanyakan adalah kalimat putus asa. Yang tidak lagi mampu berikhtiar, baru kemudian ngomongnya apa? Saya ridho. Nah, maka di pagi hari ini kita akan jelaskan kemudian satu persatu agar menjadi jelas untuk kita dan tidak
tidak rancu. Mana yang dinamakan dengan sabar, kemudian mana juga yang dibilang ridho, dan apa juga yang dibilang ikhlas. Nomor 1, sabar dulu. Tat, subuh masih lama nggak ya? Saya mau udut dulu. Anda tidak takut gitu ketika asap rokoknya keluar, nyawa ikut keluar gitu, ketarik bareng gitu. Pertanyaannya. Tapi memang betul, kami kalau di Aceh, jam segini belum subuh. Itu subuhnya jam 5:15. Jadi kemarin kita selesai dari sini jam 6:15. Itu baru ada komen dari teman-teman di Aceh bilangnya, Bang, Tat, kita baru turun sholat subuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pengajian pagi begini memang ya menyesuaikan. Terkadang kalau agak siang dikit malah bagus. Cuma justru yang di Jawa bagian timur seperti ini, rata-rata sudah berangkat kerja. Tapi kita sesuaikan. Baik, kita akan letakkan dulu yang pertama, sabar. Sabar itu arti kata dari kata sobrun itu adalah habsud. Jadi sabar itu menahan. Menahan. Jadi Anda mau marah, Anda tahan. Itu namanya sabar. Anda mau tidur, ngantuk banget, Anda rela bangun untuk sholat. Itu sabar. Anda disakiti oleh istri. Kalau suami, insya Allah tidak pernah ya. Kita ini kadang-kadang korban istri. Kita mau tidur, istri mau ngapain. Kita udah bangun, istri masih ngapain. Jadi, kalau laki-laki ini insya Allah surga semua, Pak. Laki-laki ini insya Allah surga semua. Iya, surga semua. Bagaimana, TikTok sepakat kan? Insya Allah sepakat lah. Kalau tidak sepakat, itu keterlaluan itu. Masa sama Ustadz tidak sepakat. Jadi bagaimana Instagram? Sepakat ya. Jadi kalau kita ini, laki-laki ini insya Allah surga ala tul gitu. Min ghairi hisab wala azab. Tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Kenapa? Sudah terlalu sering dihisab istri di dunia dan diazab istri di dunia. Dihisab, dari mana? Mana? Kok datang-datang? Kok lama sekali? Kok baru sampai sini? Waduh, itu hisab itu. Uangnya dari mana? Kemudian diazab. Sama macam nih. Coba antum cerita diazab istri. Yo, tidak selesai 2 minggu ceritanya itu. Itu bisa berseris itu. Series Ramadan Love and Tears ini bisa kalah ini. Biasa aja ketawanya. TikTok biasa aja. Nggak usah sinis gitu ketawanya. Biasa aja, santai-santai. Nah, sudah. Maka ketika Anda diganggu istri, Anda tidak membalas. Anda tidak meninggalkan. Anda tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Itulah kemudian yang namanya apa? Sabar. Namanya sabar. Kemudian, sabar ini memiliki banyak sisi. Atau kalau kita berbicara sabar, itu biasanya akan bermuara pada 3 perkara. Jadi tidak ada ridho dalam ibadah. Tidak ada. Yang ada itu sabar dalam ibadah. Kalau ikhlas nanti masih bisa, tapi arahnya berbeda. Nah, sehingga nanti kita tahu ketika ada ujian, itu penempatannya yang mana? Ridho, ikhlas, atau sabar. Ketika kita mendapatkan gangguan, ridho, ikhlas, atau sabar. Ketika kita ibadah, ridho, ikhlas, atau sabar. Nah, sehingga semua itu akan menjadikan kita tahu penempatan dan kita tidak salah. Namanya orang hidup di dunia kan? Tidak ada orang hidup di dunia tanpa ujian, itu tidak ada. Karena pada hakikatnya dunia saja itu sudah tempat ujian. Jadi pada hakikatnya dunia ini saja itu sudah tempat ujian. Nah sekarang ketika berbicara sabar, sabar itu menahan diri, habsun nafsi amma yubghidullahu ta'ala. Dari perkara-perkara yang mengundang kemurkaannya Allah. Jadi Anda menahan diri, jangan sampai perbuatan Anda, jangan sampai ucapan Anda, jangan sampai sikap Anda, jangan sampai reaksi Anda, jangan sampai gerak dan gerik Anda itu mengundang kemurkaan dari Allah. Nah, termasuk komentator TikTok ini. Masuk komentar di Instagram tadi, Tat, maghrib masih lama nggak ya? Wih, itu bahkan memancing murkanya Allah itu. Ustadz yang murka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Maka kita tahan diri, kita harus tahu dengan ilmu yang benar, apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan apa yang mendatangkan cintanya Allah. Apa-apa yang menjadikan Allah murka, tinggalkan. Dan tahan diri, jangan sampai Anda lakukan itu. Misalkan,
menerlantarkan keluarga. Itu kan mendatangkan murka dari Allah. Maka Anda menjaga diri Anda dari menerlantarkan keluarga agar mereka tidak terlantar. Itulah yang dinamakan sabar di dalam ngopeni keluarga. Sabar. Nah, maka jangan sampai setiap ucapan yang keluar itu mendatangkan murka dari Allah. Nah, sekarang sabar itu jamaah, itu bermuara pada 3 perkara besar. Yang paling utama, as-sabru fil ibadah. Sabar ketika ibadah. Itu yang paling utama. Ustadz, kenapa yang paling utama bukan sabar ketika mendapatkan ujian? Loh, kita ini kalau dapat ujian, sabar nggak sabar, ya ujian. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain ketika mendapatkan ujian kecuali sabar. Apakah kemudian kalau Anda tidak sabar dengan ujian, ujiannya bakal hilang gitu? Kan enggak juga. Apakah ketika Anda murka, marah-marah, protes, ngelempar piring, ngelempar apa lagi? Ngelempar istri. Enggak kuat tapi. Kita ini para suami, lihat badan kita ini, Masya Allah. Ustadz Gunju ya. Makin hari semakin habis, tambah lincip. Masya Allah. Nah, artinya ketika kita murka dengan musibah, itu justru adalah kebodohan. Karena kemurkaan itu akan menjadikan musibah yang satu jadi 2. Nomor 1, musibah yang sedang datang. Nomor 2, musibah ketidakmampuan kita untuk bersabar. Itulah maka kita minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Afrigh itu dalam bahasa Arab, itu menuangkan isi teko ke gelas sampai isinya habis dan gelasnya penuh. Jadi kita minta kepada Allah untuk memenuhi hati kita dengan kesabaran. Sehingga tidak ada ruangan untuk sifat-sifat yang lain. Isinya sabar. Tok. Dan subhanallah, kita ini mek pinter cerita, gak iso ngelakoni, gak iso niru. Kita kalau cerita ibu kita zaman dulu, ayo ingat-ingat ibu kita zaman dulu. Dengerin. Instagram, dengerin. Kita kalau cerita ibu kita zaman dulu, ibu saya dulu sabar, minta ampun. Loh, anaknya kemana sekarang? Coba, nenek saya dulu, itu kakek saya. Kalau minta kopi, mulai panas sampai dingin gak diminum. Tapi nenek saya gak marah, pinter cerita gak iso niru. Artinya, ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Nah, maka dengan itu jamaah, sabar justru yang paling utama itu sabar ketika ibadah. Kenapa begitu? Karena begini. Sabar ketika ibadah itu menjadikan menjadikan kita ini memilih sesuatu yang terbaik di waktu tersebut, yang waktu itu tidak bisa balik lagi. Anda paham ini ya? Jadi waktu yang kita lewati bisa balik apa enggak? Enggak bisa. TikTok. Anda ngeklik siapa yang enggak manfaat di TikTok? Ngeklik siapa? Enggak manfaat lah. Coba? Waduh, nyebut namanya enggak berani ya. Ya puasa juga ini. Nah, ya lambe doer lah, lambe doer. Waktu yang Anda gunakan untuk ngeklik, kemudian Anda scrolling. Scrolling itu bukan gulung-gulung gini. Gulung-gulung itu namanya apa? Rolling itu. Ya, kalau scrolling itu ini waktu yang Anda lewatkan tadi tidak akan kembali. Maka yang dimaksudkan sabar di dalam ibadah adalah sabar untuk memilih yang terbaik dalam rangka menjalani waktu Anda. Sehingga Anda mampu menahan diri. Ini saya sedang scrolling yang nanti akan saya sesali di hari kiamat, atau saya menahan diri untuk tidak scrolling tapi saya buka Al-Quran. Itu namanya sabar. Karena sabar di dalam ibadah, pada hakikatnya Anda punya 2 pilihan amal. Anda punya pilihan amal sesuai nafsu Anda, dan Anda punya pilihan amal sesuai apa yang Allah inginkan. Kalau Anda mampu memilih apa yang Allah inginkan dan Anda meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu Anda, berarti Anda sabar di dalam
ibadah. Paham tidak? Paham tidak? TikTok paham? Instagram? Paham Anda Instagram? Masya Allah, jamaahnya Ustadz Rifki harus pinter-pinter. Klik akun Yali. Coba diklik apa Yali itu? Saya belum tahu. Saya biasa tahu saya. Kok kali ini saya belum tahu ini? Waduh, bahaya nih ketinggalan info saya. Tapi dengan scrolling nemu kajian Ustadz. Nih, scrolling terus. Terus scrolling. Jangan berhenti. Kalau udah ketemu kajian Ustadz ya udah berhenti scrollingnya. Iya enggak? Nah sudah. Saya kasih contoh yang kedua. Di waktu malam ini, jam 3 malam. Anda punya pilihan minimal 2 aktivitas. Minimal. Jadi kalau kita kumpulkan, sak macem nih. Kalau kita kumpulkan apa? Sak macem nih. Begini. Ketika masuk jam 3 malam, itu kemudian orang-orang yang sabar akan mampu berdiri. Tatajafa junubuhum anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum. Menjauh lambung mereka itu anil madhaji' dari tempat tidur. Kemudian mereka bangun, sholat, berdiri, doa, zikir, merintih di hadapan Allah. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, jam 3 malam, Anda melanjutkan tidur. Maka kalau Anda mampu memilih bangun dan sholat tahajud, itulah orang yang sabar dalam ibadah. Kalau cerita puasa, ya Anda paham lah ya. Sabar ketika ibadah. Orang kalau puasa tidak sabar, ya rusak. Baca komen, emosi. Sekarang kok nampaknya komennya TikTok lebih beradab ya. TikTok ini Masya Allah, menyenangkan. Nah sudah. Maka dengan itu jamaah sekalian, yang pertama sabar dalam ibadah. Nah intinya kalau saya boleh simpulkan dari beberapa literasi yang kami baca, sabar dalam ibadah itu adalah memanfaatkan waktu dengan memilih aktivitas terbaik di waktu itu. Bukan sekedar baik, tapi apa? Terbaik. Sholat jam 3 malam. Tidur jam 3 malam. Baik daripada jam 3 malam main game. Tapi kemudian kalau Anda sholat itu yang terbaik. Kemudian di waktu duha, Anda kerja. Baik, Masya Allah. Tapi menyisihkan waktu untuk sholat duha, itu terbaik. Nah, maka itulah sabar. Jadi sedikit kita menahan diri kita dari nafsu dan keinginan pribadi kita untuk sementara kita tinggalkan untuk menuju apa yang Allah inginkan, yaitu ibadah. Paham betul? Paham. Nomor 2, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. As-sabru 'anil ma'asi. Nah, meninggalkan larangan Allah ini juga berat. Nah, sekarang pemirsa Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Coba, ketika Anda scrolling, kan tidak menutup kemungkinan dari apa yang Anda scrolling itu ada beberapa yang mengundang murka dari Allah. Ada perempuan yang mungkin tidak berjilbab, ada perempuan mungkin dengan pakaian yang tidak elok untuk dipandang. Nah, maka ketika pada akhirnya Anda menghentikan scrolling itu, karena Anda memahami scrolling ini tidak akan menjadikan saya bebas dari maksiat. Walaupun tidak niat, tapi sekali scrolling, itu keluar beberapa foto perempuan sedang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Akhirnya Anda tinggalkan scrolling tadi. Anda tinggal, Anda pindah, Anda ambil buku, Anda ambil Al-Quran, Anda masuk ke dapur, Anda cuci piring, itu jauh lebih baik. Jadi sabar yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Kita jujurlah. TikTok apalagi harus jujur. Bagaimana itu? Begini. Normalnya manusia seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah oleh Allah. Jadi ini naluriah. Perkara yang kemudian manusia tidak mungkin bisa memungkirinya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah telah menjadikan indah di pandangan manusia itu kecintaan pada sesuatu yang bernuansa syahwat. Dari apa Allah menjelaskan minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal
fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Dari perempuan ini ya untuk bahasa kita lawan jenis. Wal banin, anak turun. Wal qanatiril muqantarah, kemudian harta, kendaraan, kuda tunggangan. Minadz zahabi wal fiddah, emas dan permata. Wal khairil musawwamati, dan kuda-kuda yang sangat indah. Wal an'am, punya binatang ternak yang banyak. Wal harth, punya kebun yang sangat luas dan indah. Allah menyebutkan dzalika mata'u hayatid dunia. Itu adalah kesenangan hidup dunia. Nah, tapi kemudian dengan sesuatu yang memang Allah ciptakan seperti itu, kita tahan diri kita. Saya kasih contoh. Sekarang kan lagi rame apa? Indonesia no boti. You know boti? Tahu ya? Boti itu, maaf ya, laki-laki yang tidak berdandan perempuan, tapi gemulai. Dan dia menikmati itu. Dan dia senang dengan itu. Dan dia bangga dengan itu. Tapi dandanannya apa? Laki. Tapi dia pakai lipstik. Kemudian dia perawatannya seperti perempuan. Kemudian dia sukanya kumpul dengan perempuan. Kemudian kalau ngelihat laki-laki ada perasaan, ada kecondongan pada laki-laki. Faham ya? Nah, sekarang boti itu ada beberapa karakter atau faktor penyebab. Salah satunya adalah genetik. Memang dia lahir dengan sifat itu. Ada apa enggak? Ada. Bahkan saya mendapati beberapa contoh kasus yang saya lihat sendiri. Dan sembuh. Sembuh artinya bukan kemudian tidak bisa sembuh. Sembuh. Yang satu sama bapaknya dikirim ke Yaman. Bukan Yaman sekarang ini. Ini Yaman sekitar 18 tahun yang lalu. Bayangin yang sekarang aja kayak gini. Lah bagaimana dengan Yaman di 18 tahun yang lalu? Dikirim pulang lagi. Ada lagi yang satu betul-betul oleh bapaknya dalam tanda kutip dikerasi. Tapi tentu dikerasi dengan makna yang positif. Sampai akhirnya anak itu tidak berani menampakkan kebotiannya. Nah sekarang kalau memang masalahnya adalah masalah genetik yang dia bawa itu, kalau bahasa Inggrisnya itu gawan lahir. In English. Baru buka sekarang ini. Insya Allah ini biasanya tangi yami ini ketore. Alarmnya baru nyala jam segini. Atau habis subuh pasang alarm lagi untuk kerja gitu ya. Nah sudah. Untuk sesuatu yang memang kebawa dari lahir. Boti kirim ke Korut boleh nggak, Tas? Ngapain kirim ke Palestina? Tapi ya boleh juga lah. Saya kira Korsel tadi. Korut ini ternyata ya. Iya. Sekarang bisa dikirim ke Dagestan, Ustadz. Keren nih. Belajar sama Habib Nurmagomedov. Atau dikirim ke Rusia aja. Di Indonesia kok dikirim ke Indonesia? Hah? Dikirim ke Rusia aja. Ini baru sampai bandara serontok untune ini. Saya tidak ikut-ikut ini. Ada kalimat sekarang di kaos itu, orang bikin meme itu, tapi berbentuk kaos. Itu Masya Allah. Mengucapkan apa? Ujian terberat adalah menjadi WNI. Loh, tidak bersyukur Anda jadi orang Indonesia. Anda kalau tinggal di luar negeri, soro Anda. Tidak ada warung kopi pinggir jalan sambil ngerokok, ngopi, gitaran. Tidak ketemu di luar negeri. Indonesia ada. Sak gak kerja ini wong Indonesia panggah ngerokok. Masih ngopi ya kan? Udah ngopi belum? Lebih gimana bahasa Jakartanya? Ngopi woi, udah ngopi belum? Hidup serius amat lu. Masya Allah. Nah sudah. Nah maka dengan itu jamaah, ketika itu bawaan lahir, bukan berarti diikuti. Oh siapa sih yang mau seperti saya? Saya tidak bisa memilih keadaan seperti ini. Ya saya ngerti. Tapi kan kemudian itu merupakan ujian dari Allah. Apakah kamu akan mengikuti tabiatmu yang terlahir seperti itu, ataukah engkau akan melawannya? Nah, itu sabar. Jiwanya ini mengajak dia untuk kemana? Untuk ke arah, laki-laki yang kewanita-wanitaan. Jiwanya mengantarkan dia ke sana. Tapi keimanan dia, kekuatan rasa takutnya kepada Allah, ketakwaannya menjadi rem agar dia
mampu mengendalikan dirinya untuk berpindah dari apa yang awalnya dimurkai oleh Allah, dipindahkan menuju perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang kalau ikhtiar di jalan kebaikan, Allah buka jalannya. Nah, itu sabar. Melawan keinginan diri. Termasuk ada perempuan lewat, pakaiannya tidak senonoh, pakaiannya seronok. Kemudian kita diuji dengan satu ayat Quran. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Nah, kan ini perkara-perkara di mana kita sabar. Dan yang ketiga, sabar ketika terkena ujian. Ini sabar yang paling rendah. Walaupun yang paling rendah pun derajatnya sudah tinggi. Karena ada satu hadis, dan hadis ini merupakan hadis yang kuat. Disebutkan bahwasannya nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, dan rajin ibadah-ibadah yang lain. Tapi satu derajat di surga itu baru tercapai dengan kesabaran ketika terkena musibah. Kita punya satu cerita, yaitu Abu Qilabah. Abu Qilabah. Abu Qilabah ini seorang laki-laki maqtu'ul yadain warijlain. Kedua tangan dan kakinya terputus. Habis. Dan dia laki-laki yang kafif. Matanya itu buta. Pendengarannya dhaif, sudah lemah sekali. Tersisa apa? Lisannya. Ketika ada seorang musafir bikin tenda di sebelah tendanya Abu Qilabah, istirahat di malam hari itu. Ternyata musafir ini dikagetkan dengan apa? Zikirnya Abu Qilabah. Satu malam itu, semalam suntuk, itu zikirnya Abu Qilabah cuma Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Yang terdengar oleh tetangga sebelah tendanya itu, ini Alhamdulillah yang benar-benar keluar dari hati. Sampai tetangga musafir itu mengatakan apa? Ini orang mesti kaya banget ini. Mesti hidupnya sempurna, fisiknya sempurna, keluarganya sempurna. Karena sepanjang malam aku dengar zikirnya dia cuma zikir apa? Alhamdulillah. Keesokan harinya dilihat, ternyata seorang laki-laki tidak punya apapun. Tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya, matanya buta, pendengarannya lemah, hanya tersisa lisannya. Maka tetangga musafir itu tanya kepada Abu Qilabah, alama tashkurullaha wa tahmaduhu. Atas apa engkau itu bersyukur kepada Allah dan engkau memuji Allah dalam keadaan hidupmu seperti ini? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata buta, pendengaran lemah, hanya tersisa lisan. Aku lihat tendamu tidak ada isinya. Alama tashkurullaha wa tahmaduhu. Kamu ini bersyukur kepada Allah dan memuji Allah atas dasar apa? Apa yang kamu syukuri? Jawabannya apa? Bi'an abqallahu lisani kai adhkurahu. Karena Allah masih menyisakan lisan ini, yang dengan lisan ini saya mampu menyebut namanya. Coba. Hanya tersisa apa? Lisan. Maka saya ketemu satu laki-laki di Yogyakarta. Baik, keren. Masya Allah, top. Kita ini kalau dibandingkan orang-orang itu kayaknya tidak ada apa-apanya. Ibadahnya, sabarnya, perjuangannya, kita ini nampaknya hidup kita terlalu lempeng-lempeng aja gitu. Ada seorang laki-laki di Jogja, saya kenal beberapa waktu yang lalu. Itu awalnya marbot di masjid yang ada di pasar induk buah. Jadi marbot masjid pasar induk buah. Tapi sebelum dia jadi marbot pun tidak pernah putus tahajud. Masya Allah. Sudah? Setelah jadi marbot beberapa lama, mulai kenal beberapa bos buah. Dia mulai kerja jadi kuli panggul buah. Di sela-sela waktu, selesai dia ngurusin masjid, selesai dia bersihin masjid, tidak mengganggu waktu sholat dan azannya, dia menjadi kuli buah. Sampai kemudian dia tabung itu uang, sampai kemudian dia mulai belajar tentang buah.
bagaimana grosiran buah, bagaimana menjual buah, bagaimana datengin buah dengan harga yang murah, buah sebanyak itu, yang ada kekhawatiran bakal busuk, bagaimana bisa cepat terdistribusikan, itu dia pelajari. Sampai subhanallah, sukses sekarang jadi juragan kuliner di Yogyakarta. Kemudian satu kalimat yang saya suka dari beliau, apa beliau bilang? Dulu saya pernah hidup tidak punya apapun. Sekarang bisa dibilang saya punya segalanya. Maka saya tidak akan takut kembali kehilangan apapun. Karena saya sudah pernah merasakannya dan saya terbiasa dengan itu. Jadi sedekahnya gak karuan. Dibilang apa lu? Dulu saya pernah hidup tidak punya apapun. Kenapa setelah saya punya saya kok jadi pelit? Enggak. Saya tidak takut kehilangan, kata dia. Biarin. Sedekah, haji, umroh. Dia kasih teman-teman yang butuh. Dia kasih anak yatim yang membutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka kesabaran ketika kena musibah ini seharusnya bukan pilihan. Tapi apa? Sudah dalam tanda kutip mau tidak mau. Nah sekarang kita lihat satu ayatnya yang kemudian menjadikan kita kuat di dalam sabar. Anda buka dalam surah Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Dalam surah apa? Az-Zumar ayat yang ke-10. Ini kita ngomong sabar dulu sehingga nanti kita tahu penempatannya. Allah Ta'ala berfirman, innama. Innama itu artinya tidak ada yang lain, hanya itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar. Hanya untuk orang yang sabar, Allah akan memberikan ganjaran. Ganjarannya Anda tahu? Gak pakai hitungan. Dengerin, jangan sibuk sendiri, dengerin. Jadi ganjarannya itu gak ada hitungan. Sekarang pertanyaannya, kita tahu satu kaidah di dalam hadis. Kaidahnya mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Kalau ada pahala besar, pasti berada di balik amalan dan ujian yang berat. Itu kaidah. Kalau ringan, hadiahnya apa? Piring cantik. Hadiahnya apa? Stiker. Hadiahnya apa lagi? Keletan. Hadiahnya apa lagi? Payung cantik. Payung sih lumayan. Nah, sudah. Maka ketika Allah mengatakan dalam Az-Zumar ayat yang ke-10, hanya untuk orang yang sabar Allah beri ganjaran tanpa hitungan. Tanpa hitungan itu maknanya ya besar. Maknanya langsung masuk surga. Maknanya pahala ini akan menjadikan ibadah-ibadah yang lain itu terkesan kecil. Hanya kepada siapa Allah beri yang semacam ini? Hanya untuk orang yang sabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, supaya kita ngerti, fa innan nasra ma'as sabr. Kesuksesan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan itu berada di balik kesabaran. Maka Allah mengingatkan kita, wasta'inu bis sabri. Bayangin, sabar dulu baru sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Kalau kita kadang-kadang kebalik, marah dulu. Setelah marah, baru nyesel, baru sholat. Tapi udah terlanjur marah. Start awalnya rusak sudah. Maka Allah mengingatkan tahapannya sabar dulu. Kuasai, kendalikan dirimu dulu. Baru kemudian sholat. Nah sekarang itu sabar. Sebelum saya lanjutkan jamaah sekalian, kami mengingatkan. Ada program yang sedang kami jalankan bersama teman-teman yang ada di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Program itu adalah program Ramadan dengan berbagai macam program unggulan dan sudah berjalan beberapa tahun alhamdulillah. Dan tahun ini salah satu program utama kita adalah membuat atau membuat dapur umum Ramadan di daerah Aceh Tamiang. Yang setiap harinya kita akan berikan menu yang betul-betul pantas, menu yang betul-betul memanusiakan orang-orang yang puasa, menu yang betul-betul ketika dibuka itu orang yang buka puasa itu alhamdulillahnya itu lego.
Itu per hari kita bikin 1000 porsi. Dan kami mengajak kepada jamaah sekalian, apabila Anda memiliki keluasan rezeki, Anda memiliki rezeki yang oleh Allah diperluas, banyak segala macam, rezeki banyak, kebutuhan tidak terlalu mendesak, maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut di dalam program ini agar kita sama-sama untuk memuliakan saudara kita muslim yang sedang berbuka puasa. Untuk yang di TikTok, mana QRIS-nya? Klik link di bio. Bio-nya mana? Nanti buka profil, ada bio, diklik. Di sana ada QRIS-nya, ada linknya itu diklik. Insya Allah Anda masuk ke link tersebut, ada panduan untuk bersedekah. Dan kita punya program-program yang lain, yaitu khataman kitab selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita punya program menyantuni fakir, miskin, dan du'afa, guru-guru ngaji di daerah-daerah terpencil, kemudian memberikan bingkisan lebaran, membahagiakan anak-anak kecil. Dan salah satu yang paling saya suka, membelikan baju baru untuk anak-anak yatim yang tidak mampu. Masya Allah. Nah sudah, kami lanjutkan. Sekarang yang kedua, kita berbicara tentang apa? Setelah yang pertama, kita berbicara tentang sabar. Yang kedua, kita mau tahu tentang ridho. Nah sekarang kita buka kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Aceh hadir. Masya Allah. Bagaimana antum? Acehnya mana Pak Handoyo? Handoyo Cah bagus. Ya Allah, malu hamba diberi amanah anak autis. Tiap hari selalu mengeluh. Matur nuwun Ustadz sudah dikuatkan. Anda autis, anak saya cerebral palsy. Itu awalnya seger, tapi otaknya lumpuh. Itulah dunia ini. Semuanya ada ujiannya, cuma dalam bentuk yang berbeda. Jadi tidak usah paling menderita, biasa aja. Inilah dunia, begitu dunia. Nanti di akhirat tinggal kita panen. Sudah, kita lanjutkan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya satu kitab judulnya Uddatus Sabirin. Bekal untuk orang-orang sabar. Di dalam kitab itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Mengatakan bahwa ridho itu tingkatannya di atas sabar. Karena kalau orang ridho, dia pasti sabar. Kalau orang itu ridho, ya Allah ridho, ya Allah punya suami seperti ini, greget nih hati, ya Allah. Punya suami yang greget nih hati. Anda ngerti tidak? Ini bahasa Jawa banget ini, greget nih hati. Bahasa Indonesianya itu, oh iya ya, gregeten. Apa bahasa lebih tepat be? Gregetnya itu be, jengkelin. Punya suami yang apa bu? Nyebelin. Sekali ngomong itu sampai keinget 20 tahun. Masya Allah. Maka ridho itu di atas sabar. Artinya ridho jauh lebih hebat dibanding sabar. Orang yang sabar belum tentu ridho. Karena sabar itu proses menahan diri dengan segenap kemampuan, kita tahan di saat itu agar jangan sampai mendatangkan murka dari Allah. Itu sabar. Tapi ridho itu senang dengan ketetapan Allah. Dan ini yang kemudian tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang oleh Allah dipilih. Ridho. Maka ada satu syair yang kemudian menceritakan greget ke, ngetung. Ngetung itu apa? Bahasa mana ngetung? Dari Kenya. Masya Allah, yang mana Kenya ini? Kenya itu daerah mana? Jawa Timur, Jawa Tengah? Oh, luar negeri, ya. Afrika, ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan teman yang bergabung dari Kenya. Mudah-mudahan istiqomah. Gimana puasa di Kenya bagaimana? Berapa jam puasa di sana? Saya dengar-dengar kok di Kenya itu puasanya cuma 3 jam. Subuh jam 6, maghrib jam 11. Ngawur ini, astagfirullah. Nah, sudah. Jadi ridho itu ada satu istilah syair begini. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi seorang penyair itu cerita tentang kehidupannya. Yang anaknya begini, orang tuanya begini, ekonominya begini, kesehatannya seperti ini.
Cerita banyak dia tentang beratnya hidupnya dia. Kemudian apa? Di akhir dari syairnya, dia mengatakan satu kalimat yang itu inti dari semua yang dia sampaikan dari awal. Dibilang apa? Illam takun alayya ghadabun minka fala ubali. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Jadi artinya udah ya Allah, terserah engkau mau apain diriku di dunia ini. Karena memang aku adalah hambamu. Yang semua yang berlaku dalam kehidupan ini adalah ketetapan catatan takdirmu. Intinya satu ya Allah, jangan sampai engkau murka kepada kami. Dan lihat, bagaimana cara agar Allah tidak murka? Yo ridho dengan ketetapannya Allah. Ridho. Maka disebutkan dalam riwayat, puasa cuma 3 jam. Betul kata Pak Ustadz. Betul ya Pak? Wali tenan nih. Mas, bukan ngarang ngawur. Nunggu masukan wangsit tadi. Lu sembrono ngarang. Wali kok ngarang? Ya apa antum lihat ini. 3 jam. Luar biasa. Karomah. Karomatul aulia ini. Nanti maghrib bawa botol ke sini. Pulang kaya semua antum. Na'udzubillah. Sudah, kita lanjutkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak murka ya Allah, Allah tidak murka itu artinya Allah apa? Ridho. Fala ubali, saya tidak peduli ya Allah. Mau rumah diambil, mau mobil diambil. Kok saya lahir sendirian, gak bawa apa-apa. Kalaupun semuanya pada akhirnya harus Allah ambil, toh sebelumnya juga Allah yang memberi. Iya apa enggak? Maka ridho aja udah. Nah, ridho itu disebutkan man lam yasbir ala qada'i wa lam yarda ala man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala qada'i falyatlub ilahan siwai. Orang yang tidak sabar atas ujianku dan tidak ridho atas takdirku, apa kata Allah? Cari saja Tuhan selain aku. Cari saja apa? Tuhan selain aku. Nah, maka ridho di sini jamaah, kita lihat. Ini bukan sabar, ini ridho. Siapa itu? Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. La'natullah. Itu Asiyah. Itu dalam keadaan dia beriman dengan keadaan suami musuhnya Allah di zaman itu nomor 1. Kalau di zaman ini ya mungkin banyak yang lebih dari Fir'aun ya. Ini Fir'aun pun merasa minder melihat dia. Wih, ada yang lebih Fir'aun dibanding saya ini katanya. Masya Allah. Jadi Fir'aun pun minder ini. Bahkan setan itu mundur. Kata setan, waduh aman dengan anak pensiun ini. Ente lebih setan dari setan katanya. Nanti ada apa-apa anak disalahin kata setan. Astagfirullah. Lanjut puasa. Sudah. Maka dengan itu jemaah Asiyah ini sampai pada titik terakhir tersenyum dengan siksaan yang Fir'aun berikan. Antum cek dalam ayatnya. Ketika Allah menceritakan mengenai wamra'atu Fir'aun, istri dari Fir'aun. Itu subhanallah, tersenyum dia. Maka kata Fir'aun apa? Oh pantesan dia tidak mengimani saya. Pantesan dia ingkar dari ketuhanan saya. Karena ternyata orangnya gila. Lawang dipukul, dijemur, disiksa kok malah tertawa. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu bahwa ternyata Allah telah membukakan pintu langit untuk Asiyah. Dan Allah tampakkan kepada Asiyah satu istana di surga yang dia baru saja minta kepada Allah. Itu karena ridho. Karena apa? Loh, tenang aja, nggak usah. Biasa aja. Ada apa? TikTok bagaimana? Dari mana TikTok ini paling jauh? Ada yang dari akhirat? Mungkin ada yang sedang menonton dari pintu surga gitu. Masya Allah, TikTok tak paling jauh dari mana? Ini kalau Instagram dari kayaknya Malaysia. Masya Allah. Solo mengingatkan saya pada kejayaan Indonesia. Solo ini luar biasa. Kita lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, maka
Asia itu dengan keridhoannya, Allah ridho kepada dia. Dan lihat, puncak terakhir kenikmatan surga itu apa? Raditu lakum wala ashatu alaikum ba'dahu abada. Setelah semua kenikmatan surga didapatkan, bahkan mereka telah memandang wajah Allah Ta'ala, terakhir hidangan penutup yang paling spesial dari Allah apa? Aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka untuk kalian selamanya. Nah, ini menunjukkan apa? Puncaknya hati itu adalah ridho. Sebagaimana puncaknya pemberian Allah itu ridho. Punya anak seperti ini, hamba ridho ya Allah. Yang nanti keridhoan itu akan mengantarkan Anda untuk sabar. Keadaan ekonomi seperti ini, Masya Allah. Allah takdirkan jadi WNI, ridho ya Allah. Ridho. Nanti ridho itu akan mengantarkan pada sabar. Nah, jadi ridho itu lebih ke arah menyikapi suatu ketetapan takdir. Itu lebih ke arah situ. Itu ridho. Bukan sekedar ujian. Tapi apa? Takdir mengarahkan kita kemana? Kita ridho. Itulah hebatnya ridho. Dan yang terakhir penutup, yaitu apa? Ikhlas. Nah, kalau ikhlas ini jamaah, biasanya kaitan eratnya itu dengan ibadah. Dengan apa? Ibadah. Contohnya Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Setelah ikhlas, setelah lurus, baru diperintah. Kita cek ayatnya pelan-pelan. Wama umiru. Dan mereka yaitu manusia, kita ini. Tidaklah Allah perintahkan. Tidaklah Allah perintahkan kecuali ibadah. Tapi kemudian ibadahnya itu dengan dua ciri. Dengan dua sifat. Sifat pertama, mukhlisina. Dalam keadaan ikhlas. Sifat yang kedua, hunafa, lurus. Lurus itu apa? Sesuai tuntunan syariat. Nah, setelah ikhlasnya dapat, sesuai tuntunan syariat, ilmu yang benar sudah dapat, baru muncul perintah. Wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Nah, sekarang saya kasih intinya saja. Ini waktu sudah terlalu siang. Intinya begini. Intinya adalah ikhlas itu ketika Anda tidak lagi memandang dunia ini sebagai bayaran dari Allah untuk Anda. Keren ini. Quotes ini. Quotes of the day. Orang yang ikhlas adalah orang yang sudah tidak lagi menganggap dunia ini adalah bayaran untuk dia. Karena dia tahu bayaran yang dia kejar adalah akhirat. Kapan mulainya? Mulai wafat dalam keadaan yang baik, itu bayaran. Maka husnul khotimah itu tidak fokus pada akhir kehidupan. Anda cek ini. Husnul khotimah itu tidak fokus pada akhir kehidupan. Tapi husnul khotimah itu merangkai benang untuk mencapai kematian yang baik. Itu husnul khotimah. Jadi nyusun puzzle mulai sekarang. Sholatnya bagaimana, ucapannya bagaimana, sikapnya bagaimana, hartanya bagaimana, qiyamul lailnya bagaimana, puasanya bagaimana, dengan orang tuanya seperti apa, dengan pasangannya bagaimana. Itu merangkai puzzle yang pada intinya nanti di akhir itu akan tercapai yang namanya husnul khatimah. Itu bayaran pertama. Bayaran kedua, ketika Allah tutup dia dengan kain kafan surga. Bayaran ketiga, dikasih minyak wangi surga. Bayaran keempat, dinaikkan Allah, katakan kembalikan dia ke dunia, aku ridho sama dia. Bayaran kelima, kuburnya diluas seluas pandangan mata. Bayaran keempat, amal solehnya dia datang satu persatu menemani dia di alam kubur. Bayaran kelima, ditunjukkan surga untuknya dari pagi, nanti lagi ditunjukkan di waktu sore. Bayaran keenam, terus sampai bayaran terakhirnya surga dan ridhonya Allah. Jadi ikhlas itu tidak lagi menganggap dunia itu sebagai bayaran dan tidak berharap mendapatkan bayaran dunia. Ya maka kebalik. Kalau sholawatin aja,
Pernah dengar? Sholawatin aja. Jadi lihat mobil mewah, sholawatin aja. Lihat rumah megah, sholawatin aja. Lihat perempuan cantik, mau ngapain Anda? Sudah, seakan-akan dia ibadah itu untuk cari dunia. Nah, maka dengan itu jamaah, karena orang ikhlas itu tidak lagi melirik dunia, tapi pandangannya mantep ke akhirat, maka setan akhirnya nyerah. Baru ini setan nyerah. Anda cek. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala menceritakan mengenai orang ikhlas. Anda buka dalam surah Shad. Dalam surat apa? Shad. Ayat yang ke 83. Setelah setan itu bersumpah di hadapan Allah, mau menyesatkan semua manusia. Semua. Baru setan ngomong apa? Illa, kecuali ya Allah, yang aku tidak bisa. Ibadaka disifati dengan kata-kata hambamu dulu. Artinya apa? Dia tidak hidup kecuali untuk Allah. Dan itu ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa aku ganggu ya Allah adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Nah sekarang kita mau tanya, TikTokers, YouTubers, Instagramers. Instagram yang mana kameranya? Sama itu. Terus apa lagi? Facebookers. Mau kayak judul TV nih. Judul program TV. Terus apa lagi? Apa? Iya, Facebooker. Masya Allah. Sudah, kita lanjutkan. Pertanyaannya satu. Apa yang menjadikan orang ikhlas itu tidak bisa diganggu setan? Anda cek, insya Allah tidak salah. Karena semua gangguan setan itu iming-imingnya dunia. Kaya, jabatan, perempuan, ketenaran, kesohor, kenikmatan, rumah megah, kendaraan mewah. Itu semua yang dipamerkan di dalam showcase-nya setan. Itu dunia semua isinya. Sementara orang yang ikhlas, semua dari yang dipamerkan setan itu sudah tidak menarik untuk dia. Maka dia ketika ngelihat itu, gak kepingin. Akhirnya apa? Ketika semua penawaran setan itu tidak menarik karena bersifat duniawi, maka setan bilang apa? Saya punya apa selain itu? Sementara senjata saya untuk mengganggu dia ya perkara dunia ini. Kalau dunia tidak lagi dia kejar dan dia hanya fokus mikir akhirat, saya menggoda dia dengan cara apa lagi, faham? Nah, jadi ikhlas itu kaitannya lebih kepada taqarrub ibadah kepada Allah, yaitu ketika kita tidak lagi menginginkan dunia sebagai bayaran, tapi kita hanya meminta dari Allah sebagaimana Rasulullah bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Baik jamaah sekalian, pas 7 menit dari jam 6:03. Jadi 7 menit dari jam 6:03. Berarti sekarang 6 lewat berapa? 6:10. Itu dapat kami sampaikan sebelum kami akhiri. Kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk turut dalam program kami di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Bagaimana kemudian program-program itu akan kita jalankan selama bulan Ramadan. Maka apabila Anda memiliki keluasan rezeki, ada harta yang Allah titipkan kepada Anda, jangan sampai Anda rugi, Anda menyesal. Klik mulai sekarang untuk turut di dalam program-program kebaikan. Insya Allah untuk besok jamaah sekalian kita akan mengambil tema, yaitu hari yang kelima, jika tidak sesuai harapan. Kadung rapi, lah kok tidak sesuai harapan. Terlanjur mengejar sesuatu setelah dapat zong. Nah, jika tidak sesuai harapan. Jadi ini episodenya episode noto ati. Agar kita itu bisa senantiasa di rel yang benar. Barakallahu fikum. Nah, update untuk Aceh, alhamdulillah, hanya tersisa 6 hari saja. 6.
6. Jadi sudah terkumpul 24.000 porsi untuk berbuka puasa di Aceh. Karena Ramadannya insya Allah 30 hari, maka hanya tersisa 6 hari untuk Anda. Jadi bersegera, cepet-cepetan, fastabiqul khairat, dan kita akan update terus informasi tentang buka puasa di Aceh. Dan Anda sudah bisa lihat di Instagram, Anda bisa lihat di TikTok, di Facebook, bagaimana menunya, menu-menu yang betul-betul insya Allah menyenangkan. Satu pertanyaan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mana pertanyaannya? Ustadz, cara ikhlas gimana ya? Saya habis kemalingan, semua habis. Begini, baik, barakallahu fiq. Ini bukan ikhlas, tapi apa? Ridho dan sabar. Nah, nanti ridho dan sabarnya itu yang diikhlasi. Nah, saya akan menceritakan kepada Anda kisah di Aceh kemarin. Ada satu yang sempat saya ceritakan juga, seorang laki-laki yang cukup berada. Dia merupakan tokoh masyarakat di situ. Hartanya habis, ludes, tidak tersisa. Hanya pakaian yang menempel di tubuh. Ketika ketemu saya sholat subuh, dia bilang, apa Ustadz, ini pelajarannya besar banget. Allah ingin menunjukkan kepada saya, ternyata kamu bisa hidup dengan tanpa semua itu. Jadi kamu bisa hidup tanpa semua yang sebelumnya itu kamu menganggap kamu tidak akan hidup tanpa mereka. Tanpa mobil, tanpa motor, tanpa pakaian, tanpa ini, tanpa itu. Ternyata Allah menunjukkan buktinya sampai sekarang Ustadz. Dengan semuanya habis, saya tetap hidup. Dan saya juga bahagia. Dan saya bisa. Nah, maka terkadang Allah itu menyingkirkan sesuatu dari kehidupan kita, seperti kemalingan atau apa, itu bukan karena Allah benci, tapi Allah ingin menyingkirkan sesuatu yang mengganggu konsentrasi Anda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.